Halo sobat mahasiswa, kembali lagi nih bersama kita di seri tutorial literasi informasi. Di video kali ini, kita akan melanjutkan materinya dengan mengetahui bagaimana sih cara mengevaluasi informasi yang kita dapatkan dari jurnal nasional maupun internasional, agar nantinya jurnal kita dapatkan itu bisa sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Oh iya, video ini merupakan seri ketiga dari tutorial literasi informasi nih guys. Oleh karena itu, jangan lupa untuk nonton semua sharingnya secara berurutannya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke videonya. Sebelum itu, kalian tahu gak sih apa itu evaluasi informasi? Nah, evaluasi informasi adalah sebuah kegiatan di mana seseorang melakukan proses analisis terhadap suatu informasi yang didapatinya. Kenapa sih kita perlu melakukan evaluasi informasi? Ada beberapa alasan nih. Yang pertama, kita perlu untuk melakukan evaluasi agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita, karena belum tentu informasi itu bisa relevan dengan yang kita butuhkan. Yang kedua, terkadang informasi itu kurang up to date, jadi tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang ada. Dan yang ketiga, untuk mengantisipasi sumber-sumber yang tidak terpercaya. Oleh karena alasan itulah, kan harus banget melakukan evaluasi terlebih dahulu ya. Selanjutnya, terdapat 5 kriteria untuk mengukur kualitas dan kelayakan artikel jurnal. Yang pertama ada peer review. Peer review merupakan kegiatan di mana sebuah informasi telah melalui proses peninjauan oleh pakar di bidang yang sama dengan topik artikel. Para pakar ini akan memberikan penilaian terhadap kualitas, metodologi, dan temuan penelitian yang dipublikasikan dalam artikel. Artikel yang telah melalui proses ini disebut dengan scholarly journal. Biasanya, di tiap portal jurnal ilmiah disediakan reviewer atau editor yang bertugas untuk meninjau apakah artikel tersebut layak untuk dipublikasikan atau tidak. Artikel yang telah direview memiliki nilai yang lebih tinggi daripada artikel yang tidak menjalani proses peninjauan sama sekali. Jadi, kita harus berhati-hati dalam memilih artikel ya teman-teman. Pilihlah artikel yang telah melalui proses peer review. Di sini aku bakal kasih tahu kalian gimana sih cara untuk tahu kalau artikel itu udah di-review. Untuk memastikannya, kita bisa menggunakan Ulrich Web, yaitu sebuah website yang berisi bibliografi dan informasi penerbit lebih dari 300 terbitan berkala. Selanjutnya ada author dan authority. Kriteria lain untuk mengukur kualitas dan kelayakan artikel adalah melalui penilaian terhadap penulis atau kepengarahan artikel tersebut. Sebuah artikel biasanya ditulis oleh perorangan, kelompok organisasi, atau asosiasi yang memiliki otoritas yang berbeda. Artikel yang baik memiliki kredensial penulisan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa artikel tersebut dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan isinya. Kita harus dapat memastikan sejauh mana orang atau lembaga tersebut menerbitkan sebuah karya. Untuk meneliti kredensial penulis, kamu bisa menelusurinya melalui internet. Selain melihat lembaga yang menaunginya, kita juga bisa melihat latar belakang dan kualifikasi penulis di Directory of Published Writer pada laman https://www.writer.net. Yang ketiga ada akurasi. Ketepatan informasi yang disajikan dalam artikel jurnal juga merupakan kriteria penting dalam mengukur kualitas dan kelayakan artikel jurnal. Informasi yang disajikan harus dapat diverifikasi dan didukung oleh bukti yang kuat. Dalam penulisan artikel, penulis pasti menggunakan referensi dari sumber lain untuk dikutip isi informasinya untuk menunjang penulisan yang sedang ia tulis. Namun, seseorang terkadang tidak teliti dan salah menafsirkan kutipan yang dipilih. Terdapat 2 macam kutipan, yaitu kutipan secara langsung dan tidak langsung. Kutipan tidak langsung bisa dilakukan dengan parafrase atau mengubah isi menggunakan kalimat kita sendiri. Yang keempat ada objektif. Sebuah artikel harus bersifat ketidakberpihakan dan netralis dalam penyajian informasi dalam artikel jurnal. Artikel yang baik harus ditulis dengan kalimat yang kritis, masuk akal, dan memiliki tujuan penulisan yang jelas. Artikel jurnal yang objektif tidak memihak pada sudut pandang tertentu dan menyajikan fakta secara padanya. Objektivitas penelitian menunjukkan bahwa penelitian dilakukan dengan metode ilmiah dan tidak bias.
Yang kelima ada referencing. Kualitas dan kelengkapan daftar referensi yang digunakan dalam artikel jurnal memberikan pengetahuan bahwa kredibilitas penulis dan juga bisa menguatkan Yang kelima ulangnya Sela. Kelima, referencing. Kualitas dan kelengkapan daftar referensi yang digunakan dalam artikel jurnal merupakan referencing. Referensi yang baik menunjukkan kredibilitas penulis dan menguatkan argumen yang disampaikan oleh artikel. Ketika kita membaca artikel ilmiah, kita akan menemukan citasi dan daftar pustaka. Daftar pustaka yang ada dalam artikel tersebut harus sesuai dengan citasi. Jika penulis menuliskan daftar pustaka, tapi ketika citasi dicari tidak ada, maka kredibilitas isi informasinya perlu dipertanyakan lagi. Berikut ini adalah contoh sebuah artikel jurnal yang baik. Artikel ini memenuhi kelima kriteria yang telah dijelaskan. Sebelumnya, artikel ini telah melalui proses preview. Untuk memastikannya, kalian bisa mengunjungi situs jurnal yang tertera pada www.ijels.iac.org.au. Artikel dengan Preservation and Promotion of Literacy Through Performing Arts Education of Chuanjing-Haozi in Chongqing Province, Cina, ditulis oleh dua peneliti yang artinya memiliki authority yang jelas. Selain itu, artikel ini juga akurat karena menggunakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan menggunakan kalimat yang kritis. Tidak hanya itu, artikel ini juga memiliki kelengkapan dalam hal citasi dan daftar pustakanya. Nah, selanjutnya ada cara mengevaluasi informasi yang ditemukan pada situs website. Kalian pasti sering mencari informasi dari situs web yang keluar pada hasil pencarian sebuah browser kan? Informasi yang ada di website tersebut dapat dipublikasikan oleh siapa saja, sehingga sangat memungkinkan kalau informasi tersebut tidak melalui proses peninjauan atau pengeditan terlebih dahulu oleh pakar di bidangnya. Selain itu, informasi yang ada di website tersebut biasanya tidak lengkap, tidak akurat, dan hanya berupa copy paste dari artikel lain yang diketahui sumber pastinya. Selanjutnya, terdapat 4 step yang perlu kalian tahu dan perhatikan ketika mengevaluasi informasi. Step pertama adalah author dan authority. Mayoritas sumber informasi yang ada di website tidak diketahui siapa penulisnya. Padahal penulis sangat penting untuk dijadikan pertanggungjawaban isi informasi yang tertulis pada web tersebut. Informasi yang memiliki kredensial penulis memiliki nilai yang lebih tinggi daripada informasi yang tidak diketahui penulis atau pengarangnya. Selain dengan melihat pengarangnya, kamu juga bisa lihat nama domain situs web tersebut nih. Sumber informasi yang berasal dari situs web dengan domain .edu or .ac dan .gov atau milik pemerintahan lebih dapat dipercaya karena memiliki otoritas yang autentik dibandingkan dengan sumber informasi berasal dari situs web dengan domain .com, .net, and .org. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara melakukan evaluasi terhadap informasi. Penasaran banget gak sih? Yuk simak dengan baik ya guys. Evaluasi informasi bisa dilakukan dengan menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, who, yaitu berkaitan dengan otoritas, kewenangan, atau pertanggungjawaban sebuah informasi. Nah, untuk mengetahuinya, kamu bisa mencari penulis dari informasi tersebut ya. Yang kedua, ada where. Selanjutnya untuk pertanyaan ini berkaitan dengan tempat di mana informasi itu dipublikasikan. Untuk mengetahuinya, kamu bisa mencari siapa penerbitnya atau di mana informasi itu diterbitkan. Yang ketiga ada is this information credible? Yaitu berkaitan dengan kredibilitas sebuah informasi. Apakah informasi itu bisa dipercaya kualitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan isinya? Nah, bagaimana guys? Mudah dipahami bukan? Oh iya, segitu dulu ya videonya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya. Kalau kamu ada pertanyaan dan saran, boleh banget nih komen di kolom komentar ya. Dadah, sampai jumpa kembali.